Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Mbah Kung, masih di channel yang sama, Bilung ART. Untuk video kali ini kita akan mereview Bopo Luki. Ini pecutnya yang begitu banyak dengan sebutan Bopo Petir. Oke, kita langsung saja kita jumpai beliau di rumahnya. Ayo lur, mari lur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat Mas. malam Mas. Oke, monggo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Boten napa-napa. Kita mau mereview Bopo Petir. Pengelur. Monggo, monggo. Monggo. Waduh. Sudah banyak sekali. Monggo, pinara. Oke, monggo. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Mas. Kami. Oke, terima kasih Bopo Luki waktunya malam ini. Sebenarnya saya minta maaf mengganggu waktunya istirahat sampean. Oke. Ya, tak lupa kami juga mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Selamat malam Mas Luki, pripun kabare? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Mas. saya. Alhamdulillah. Wah ini dulur. Beliau ini salah satu boponya kondang di Batam dengan sebutan Bopo Petir. Karena kalau membunyikan pecut menggelegar saudara. Dan ini adalah koleksi pecut beliau dan begitu banyak kali bermacam-macam warna dan bermacam-macam model. Sebelumnya Mas Luki mau nanya sini, mau tanya-tanya sebenarnya saya ini. Oke, monggo. Ini ceritanya awal mulanya gimana Mas? Kok sampai bisa mengoleksi pecut segini banyaknya? Awal mulanya dari mana ceritanya ini Mas? Ini loh, Mas. Awal Iya. ceritanya sebenarnya saya dari kecil sudah suka pecut. Oh iya. Cuman kebetulan saya besarnya di daerah Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Nah, daerah Pekanbaru di sana kuda lumping ada, cuman pecutnya kecil-kecil. Soalnya kalau nggak salah ebek, daerah sana kebanyakan ebek. Jadi mungkin kebiasaan di daerah Jawa, terutama timur, Kediri, Ya. pecutnya yang besar, yang panjang, terus kena pecut ebek yang pendek-pendek. Jadi ya maaf, bukan nggak bagus, cuman seleranya berbeda. Nah, ketika di Batam, saya di Batam belum kenal sama jaranan. Iya. Saya belum kenal jaranan, saya sudah punya. Udah punya pecut. Punya, alhamdulillah cuman dua. Dua, ya. Cuman untuk punyaan. Sekarang beranak pecutnya lur, jadi begini banyak ini. Totalnya berapa nih Mas kira-kira? Paling 50-an. 50 lur. Pecutnya 50 banyak. Terus selanjutnya jadinya? Setelah dua, iseng-iseng anak saya pengen minta pecut yang kecil. Waktu itu saya belum bisa bikin, Mas. Ya. Jadi saya coba browsing di Facebook. Di Batam ini ada yang jualan di daerah Tiban, kebetulan dekat rumah, di Galeri Kakak Berinte. Oh, galeri Nah. Kakak Berinte. Iya. Awal mulanya Iya. saya sowan ke sana, tanya-tanya, kebetulan di rumah beliau ada jaranan. Setelah ngobrol-ngobrol, jaranannya kok Jawa Timuran. Iya. Modelnya kok kayak beda sama yang saya lihat yang di daerah Pekanbaru. Saya tertarik, ngobrol. Ya akhirnya alhamdulillah berjalannya waktu, ya mungkin saya nyaman dari paguyuban Iya. beliau, terus bertambah satu, coba-coba lagi satu, pengen warna ini lagi, modelnya ganti lagi. Jadi seperti itu. Awal mulanya beliau mengenal pecut sebelum mengoleksi pecut. Beliau sudah punya pecut, ada 2 orang. Sebelum Mas Luki aslinya dari mana Mas? Aslinya Kediri, Dari memang besar di Pekanbaru. Jadi kalau ditanya Kedirinya mana, tahu daerah ini, tahu daerah situ, saya nggak bisa jawab. Oh iya. Soalnya saya kecil dari SD pindah ke daerah Pekanbaru. Jadi lahir di kota Kediri, besarnya di kota Pekanbaru. Ya. Kediri merupakan salah satu pusat jaranannya Indonesia. Ya. Lumayan banyak Mas koleksinya ini ya. Alhamdulillah masih kecil, sikit-sikit. Terus ini
jaranannya itu namanya apa, Mas? Yang sampai ikutin itu saja. Sekarang saya ikut paguyuban Turonggo Seto. Oh, Turonggo Seto. Turonggo Seto Batam, Blitar Batam. Oh iya ya, Turonggo Seto itu merupakan salah satu jaranan tertua yang ada di Batam. Dan beliau ikut paguyuban Turonggo Seto Batam yang dipimpin oleh Mbaran yang beralamat di Tiban 1. Banyak kali Mas ya. Wah, ini kalau siang ini bisa bahaya nih Mas. Iya, Bahayanya kalau bulan puasa nih Mas. Bulan puasa bahaya nih Mas. Ini bahaya loh. Ini kalau bulan puasa kalau siang-siang nengok ini udah macam kue lapis ini loh. Ini bahaya betul ini. Ini bisa berubah jadi lapis kalau bulan puasa ini. Oh iya ya Mas. Ini koleksi sendiri, bikin sendiri atau dari pesanan dari mana atau gimana Mas ceritanya? Ini kebanyakan beli. Ada beberapa yang saya bikin, cuman kebanyakan beli. Oh, kebanyakan beli. Contohnya yang Mas Luki bikin yang mana nih? Saya bikin ini, saya bikin. Terus ini saya juga bikin sendiri. Nah itu bahaya kalau yang itu. Itu kalau siang bahaya loh. Mana ini? Macam kue lapis kalau yang ini bisa bahaya ini aja. Banyak Mas ya, ini 50 biji koleksi pecut bawa petir ini ya. Karena kalau dibunyikan suaranya macam petir. Ini banyak ya. Ini koleksi sendiri, bikin sendiri. Itu kok belum jadi tuh Mas? Itu belum jadi atau gimana? Itu pesanan orang. Ini. Yang itu, yang ini. Ya. Ini belum. Ini masih bahan. Iya. Ini bikinan sendiri. Iya, saya bikin ini untuk dirajut, tinggal dirajut aja. Terus saya bikin pendek. Ini untuk pesanan, bukan pesanan sih. Anaknya teman minta tolong nih, pengen pecut, makanya saya bikinkan pendek dan ringan. Ini kan jadi Mas, ini kayunya dari apa nih kakak ini? Ini nanti calonnya dagangnya dirajut. Nah, ini dari kayu. Kayunya ini modelnya kayak kayu apa namanya? Kayu warung kan? Iya, sebangsa itulah. Ini bikin sendiri atau? Enggak mah. Jadi? Pesan dari Jawa. Oh, kirain bikin sendiri rupanya pesan dari Jawa. Ya. Oh, ini pesanan orang cuman belum dirajut. Ya. Ini mau tanya lagi Mas, ini proses pembuatannya mulai dari awal sampai akhir itu memakan waktu berapa hari? Kalau saya bikin, kalau bikin sendiri Mas, Ya. bisa berbulan-bulan. Soalnya kalau bikin sendiri kita nggak terikat, kecuali kalau ada kayak misal ini minta dijadikan agak cepat, kita Ya. usahakan cepat. Kebetulan ini kan kecil, Ya, jadi tinggal ngerajut aja. Kalau ngerajut gini paling ya 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari itu bukan dari pagi sampai sore Mas. Ya. Pulang kerja, saya kan juga bekerja. Oh, Jadi ya, pulang bekerja kerja, juga, Lur, ya. nyambi, pulang kerja. Kalau boleh tahu Mas Luki kerja di mana? Saya kerja di Jodoh, Gitu. Depan BCA ya? di sebelah Tambonya. Jangan-jangan depan BCA, di belakang BCA. Dia kadang-kadang mampir ke situ. Iya. Monggo kopinya di Oh samping iya Mas. Mas, Ini ya, monggo ngampirin Lur. Alhamdulillah. ada Disuguh kopi. Nah, ini enaknya silaturahmi Lur. Dapat kopi, dapat rezeki. Alhamdulillah. ini juga ada jajan, tapi jajan kampung, Alhamdulillah. jajanan Jawa. Oh iya. Ini malah sesuatu yang spesial Mas Luki. Di bulan puasa ini kan banyak jajan-jajanan yang dijual orang di pinggir jalan atau yang order atau apa nih. Ini nampaknya enak sekali Mas Luki ya. Monggo, Iya. cobain. Mau nanya lagi nih Mas. Ini kira-kira ada nggak yang order sama Mas Luki misalkan? Merequest pecut Mas tolong bikinkan ini. Sudah mulai ada. Sudah Sudah mulai ada, cuman saya belum terlalu ngebuka diri, dalam arti saya belum terlalu pede untuk menjual hasil karya saya. Kenapa nggak pede loh Mas? Ini udah hasil karyanya udah bagus, bisa tanding ini udah bagus loh. Kenapa nggak bisa? Bagus kalau menurut saya, kalau dibandingkan sama yang punya yang saya beli ya masih belum Mas. Ya ini udah lumayan bagus loh Mas. Untuk apa ya? Ini contohnya ini salah satu bikinan beliau.
bikinan sendiri, dan ini udah termasuk rapi, udah bagus. Terus ini juga bikinan beliau sendiri. Kira-kira yang paling jauh nih orderan dari mana, Mas? Udah ada buka order mungkin ke luar negeri, mau kemana? Belum Mas, Iya, belum belum. keluar negeri, paling masih di Kepri, Anambas atau Taripak, pokoknya daerah sana sudah ada satu. Udah ada. Terus Dumai. Dumai udah mulai jual, cuman belum keluar lagi. Ya mudah-mudahan nanti habis review ini, dulur-dulur yang di Batam khususnya pecinta kuda lumping, kalau pengen pecut Bopo nggak usah jauh-jauh, bisa order ke beliau Bopo Luki. Nanti nomor WA-nya, nah ini ditulis ini Mak Bilung nih, tolong nanti ditulis ini nomornya WA-nya yang bisa dihubungi untuk kalau sedulur Batam ada yang pengen bikinkan pecut, mari sama Bapak Luki, ya kan. Kira-kira ini bahannya dari apa, Mas? Dalamnya ini mungkin ada yang soto lanang atau mungkin apa itu dalamnya ini. Kalau kayak gini biasanya standarnya sih kain Mas, tambang dibalut-balut kain. Ini kira-kira ada nggak yang request mintanya, Mas, saya tolong bikinkan pecut tapi minta yang agak sulit, yang susah, terus minta, kalau orang Jawa kan nggak jauh dari hitungan Jawa, Mas, itu tolong saya bikin untuk hari ini, hitungan ini, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada, tapi saya masih belum bisa. Kenapa Jadi, belum bisa, Mas? bukan masalah gini. Ya, Saya ini seru namanya ini. Saya suka pecut. Iya. Saya suka bunyinya pecut, ya meskipun segini banyak pecut saya bunyinya juga sama, der gitu doang. Nggak ada yang au atau nggak ada yang gitu, nggak ada. Kalau ada pun nanti yang au yang kena telinganya mungkin Pak. Au gitu ya kan. Cuman saya bilang pecutnya saya siap bikinkan. Iya. Cuman yang aneh-aneh di bagian jenengan. Dulu Mas, aneh-aneh ini maksudnya apa? Aneh-aneh, ada tanya ini sana. Ya. Yang aneh-aneh itu seperti apa? Dalam banyak. Kadang-kadang pribadi orang kan beda-beda, suka Ya. yang dibakari menyan. Oh, yang berbau mistis aneh-aneh Ya maksudnya. gitulah lebih kurangnya. Jadi cuma menyediakan pecut untuk kalau misalkan mau yang istilahnya mau dibikin mistis, beliau tidak bisa, cuman menyediakan pecut. Nah, ini satu lagi yang mau ditanya. Itu kok ada yang ditali kain putih, itu apa, Mas? Ya itu yang di atas itu, Mas. Yang ini. Nah, itu ceritanya gimana? Ini nggak berbau mistis, tapi itu tanda-tandanya ada berbau mistis itu, Mas. Gimana? Loh, bukan gimana? Itu kalau di kuda lumping, Mas, identik. Biasanya seperti yang saya tengok di mana-mana, kalau ada pecut biasanya yang ada di tali mori putih lah, di karya apa itu kan biasanya pertanda bahwanya pecut itu ada sesuatunya yang mungkin para yang nengok nanti tahu lah yang sesuatu apa itu. Saya mau ngorek yang itu, Mas. Yang itu Gini aja loh Mas, Gimana ceritanya yang itu? di tanda-tanda putih kan ada ini, Nah, ini, ini terus ada yang ini, nah. ada beberapa yang saya kasih tanda putih. Nah, ini Nah, maksudnya ini gimana juga itu? ada tanda putihnya. Nah. Ini tandanya saya nggak jual. Kalau ada yang mau beli saya tetap nggak jual. Berapapun dia mau harganya untuk saat ini ya Mas, belum tahu nanti ke depannya. Nah. Saya belum. Oh iya. Berarti ini pecut kesukaan beliau. Bukan berarti dikasih kain putih berarti mengandung mistis, bukan. Cuma sebagai pertanda bahwasanya pecut ini kesukaan beliau, tidak diperjualbelikan. Mungkin mau dikasihkan sama saya nanti. Alhamdulillah kalau dikasihkan sama Kalau saya. mau dipecut boleh pilih yang mana? Loh kok malah mau dipecat nih gimana? Nah, ini masalah satu lagi nih. Kira-kira nih yang ini dulu ya, yang paling murah dulu, Mas. Dari sekian banyak ini. Ini kan katanya kan sampean bilang katanya ada yang lewat browser apa? Lewat online pesennya kan. Ini yang paling murah yang mana, Mas? Yang paling murah ya yang kayak gini, ini paling murah. Soalnya saya sendiri yang bikin Mas. Oh gitu. Nah, ini kayak gini-gini murah, soalnya Iya. saya yang bikin Mas. Kira-kira yang itu habis berapa gulung benang, Mas? Ini kan pakai benang gol semua ya. Kalau yang Secaranya yang simpel lah. kalau yang rajutan, dia nggak terlalu banyak makan gol Iya. Mas. Cuman kalau satu gini,
Kalau misal inilah 3 warna gitu, paling Mana ya? kalau di total 1 belum besar gitu aja. Yang paling mahal mas sekarang yang mana yang paling mahal ini? Yang paling mahal, Yang mana mas? kalau mahal sih relatif, Iya. cuman yang paling saya suka, terus kayaknya belum ada temennya. Yang mana mas? Bingung Ah, dia ini. saudara. Ini saking banyaknya dia bingung. Mana yang paling mahal bingung. Nih, Wah lah ini. ini kalau kata teman-teman, Iya. badan saya besar dan kebetulan agak tinggi, tapi sukanya pink. Ada motifnya. Iya, iya. Ini ceritanya gimana? Kapan kan bapak bopo ya, badannya besar. Lah kok ini nyamping loh. Duh, ini ceritanya gimana? Kok bisa memilih yang warna sedemikian ini loh mas? Ceritanya mungkin ada sesuatu di balik pecut warna pink ini. Gimana ceritanya? Kalau pink ini mas, Iya. dari saya sudah mulai kenal warna Iya. dan saya sadar kalau saya laki-laki, Iya, iya. saya nggak suka warna pink. Apapun itu saya nggak suka warna pink. Nah, terus ini kok malah sampai milih warna pink lah itu loh. Nah, setelah alhamdulillah dikasih karunia sama Tuhan, anak saya perempuan, Oh. jadi Iya, iya. bukan nazar, bukan inilah. Kalau seandainya dikasih anak cewek, mulai mau suka dengan pink. Bahkan kemarin itu motor trail saya stiker warna pink. Oh, tunggu. Kok sampai ngomong trail apa sampai seorang crosser? Oh, kalau crosser tidak, cuman penghobi. Oh, penghobi trail loh. Nah ini loh, beliau selain bopo, tukang pecut, beliau juga seorang crosser Batam. Badannya besar, bisa jumping nggak nanti trail nanti kan masalahnya. Nah, jadi kenapa beliau yang dulunya nggak suka warna pink, sekarang beliau sedikit menyukai warna pink karena beliau punya teman nadar atau apa kalau seandainya punya anak perempuan, jadi dia ingin pecut ke warna pink. Alhamdulillah dan keturutan beliau mempunyai seorang anak perempuan yang cantik, yang selewetnya enggak, namun saya pun kadang-kadang nggak bisa artinya dia ngomong saya bingung. Ini saudara saya, ini yang paling, nah ini paling kesukaan mas ya. Jadi bukan Ya, salah bukan satu. masalahnya. Ini mas, selama sampai bikin pecut pernah nggak mengalami sesuatu yang mistis? Ini ngomong mistis sebentar ya. Kalau mistis, alhamdulillah tidak. Karena ini pecut ini kan identik dengan kuda lumping ya kan. Pasti berbau mistis. Kalau yang orang yang nggak tahu pasti berbau mistis. Pernah mengalami nggak kira-kira? Alhamdulillah tidak, dan mudah-mudahan jangan lah untuk saat ini tentang mistis. Cuma kalau Kenapa bikin kok jangan loh? Kenapa, Sampai Mas? kan seorang bobo ya kan. Harusnya berbau itu di kuda lumping kan harus. kalau mistis kita bikin terus tiba-tiba mistis kan ngeri juga. Kalau main kuda lumping memang sengaja. Ya, harusnya kan udah hadapin. biasa loh. Karena kan menghadapi hal-hal yang seperti itu di kuda lumping. Kalau dikagetin, hai. Nah, terus kalau dikagetin apa yang akan terjadi jurusan? Ya, bingung juga sih. Nah, kan? Belum pernah. Oh, benar-benar ya, dan mudah-mudahan jangan pernah lah ya. Oke, sekiranya mungkin ada yang apa ya? Berarti ada yang minta request yang paling susah seperti itu dan nggak ada yang bilang oh, Dan maaf, satu lagi mas. iya. Ini kan warna pink dan ada motifnya, ada gambarnya. Minimos. Nah, ini saya belinya dari pesennya di Kalimantan. Jauh kali loh mas. Orang dari Kalimantan, dan kebetulan untuk saat ini, kemarin dan untuk saat ini, Iya. katanya beliau pensiun, tidak mau bikin pecut lagi. Jadi ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ngomong harganya berapa mas? Susah kalau masalah. Memang susah kalau kita udah senang sama sesuatu itu memang nggak bisa dinilai dengan uang, karena seneng bahagia itu nggak bisa dinilai dengan uang. Yang penting hati kita senang. Jadi beliau tidak mau mengutarakan ini harganya berapa ya. Yang penting hatinya beliau senang karena ada mempunyai anak perempuan. Alhamdulillah. Ya mas ngopi dulu lah mas, boleh nggak mas? Monggo. Ngerokok. Ngopi mana lur? Mas Bilung nanti aja ngopinya ya, nanti di belakang aja dulu.
Bawa petir ini lur. Dunia ikutnya Turonggo Sito. Rokok dulu boleh Mas ya? Biar Monggo. kita agak santai-santai. Santai aja mas. Ini kira-kira ada nggak yang di ya kenang-kenangan lah buat saya gitu ya kan. Biar saya pandai mencet juga nih lur. Begitu bos, ini banyak nih lur, 50. Merasa di Batam nggak ada yang segini, sebanyak ini. Mungkin punya Bapak Luki aja yang ada di sini ya kan. Jadi nanti kalau misalkan sedulur Batam yang kesenian Batam kalau pengen bikin pecut nggak usah jauh-jauh, pesen sama beliau, rumahnya di mana Mas? Villa Sampurna. Villa Sampurna. Nanti nomornya bisa di sini, bisa menghubungi sini, dan bisa juga menghubungi galerinya Kakak Brintik. Nanti bisa menghubungi sana, bisa mau model yang seperti apa, beliau usahakan dibikinkan. Insya Allah. Atau yang ini mas, Nah, ini sampai mau bawa silakan, asal sanggup ngadepin anak gadis saya. udah, kalau itu saya nggak sanggup man. Ini nggak sanggup, saya memang betul nggak sanggup. Ini udah cukup ngomongnya saja, saya udah bingung menghadapi anaknya beliau di situ. Cerewetnya ya, ngomongnya pun nggak jelas, cerewet iya, aduh aku udah. Ini pun tadi udah saya minta saya bapak, nggak boleh katanya. Ini kesukaan anaknya beliau juga warna pink sama warna ungu. Jadi Mas Luki kira-kira udah menggeluti dunia pecut ini udah berapa tahun Mas? Kalau sukanya memang sudah lama, Lama. cuman ada tempatnya, Ya, yang ada tempatnya wadahnya. wadahnya. Ya. Kalau dulu saya cuma sekedar hobi, dan kalau pengen mainnya di tepi laut. Kebetulan nggak jauh dari laut di sini kan mas. Saya main Ya. sendiri sama anak saya. Jadi setelah kenal dengan Paguyuban Turonggo Sito, ngobrol-ngobrol, terus kebetulan ketuanya Cak Muji, yo wes sampean mecut ae, sampean kan bisa mecut. Nah gini ya, ada beberapa prosesnya. Akhirnya ya udah saya jadi tertarik di situ. Saya hobinya pecut. Iya. Saya suka jalanan. Iya. Suka ya mas, bukan suka banget, suka. Iya. Nah terus ditampung. Awalnya saya pengen barong. Barong. Saya udah beli barongan, tapi saya malu nggak bisa joget. Kok malu? Kenapa harus malu? Nggak bisa joget mas. Oh, ya belum dicoba ya, semua harusnya dicoba dulu baru ini. Terus terakhirnya ditawarin suruh bantu-bantu mecut. Iya. Nah alhamdulillah saya pikir saya hobi pecut dan ada wadahnya, ada yang nampung, ya sudah akhirnya saya ikutin alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Tahun 2000 belum lama sih mas, saya gabung jarak 2016 atau 17 gitu kalau nggak salah. Sampai sekarang aja. Alhamdulillah. Nah, iya. Terus menurut Mas Luki, kemajuan seni di Batam seperti apa sih sekarang untuk saat ini? Kalau saat ini kemajuannya dari pertama saya ikut 2017 atau 18 itu berasa banget mas. Yang dulu ya mohon maaf, Iya. bukan dari paguyuban lain termasuk paguyuban saya, bajunya biasa. Sekarang mas lihat, kalau lihat jalanan Iya. mewah-mewah, Dan keren-keren. bermunculan banyak grup-grup baru Mas. Grup-grup baru juga banyak, dari kostum dah hebat-hebat lah, pokoknya lumayan bagus lah. Udah mulai di Batam ini menurut saya memang udah mulai banyak kesenian, udah maju semua menurut saya, udah semakin banyak, semakin maju, banyak pecinta, udah lumping, dan bukan dari orang Jawa aja, semua pun menyukai udah lumping. Betulnya kira-kira nih yang dibuat kenang-kenangan saya ada ya kan Mas? Jangan yang ini Mas, kalau ini saya nggak berani Mas. Nggak sanggup? Nggak sanggup saya kalau yang ini. Lah sampean maunya yang mana? Jadi suruh milih saya lur ini. Kalau saya mau dikasih, saya iklannya aja loh Mas. Kalau kayak gitu kayaknya tunggu saya kelas dulu ya. Kalau sampai bilangnya tunggu iklan kelasnya. Selama ikut kuda lumping Mas, pernah nggak mengalami hal-hal yang aneh? Aneh dalam arti gimana? Anehnya ya namanya kuda lumping ya kan, pasti ada yang ini, ada yang itu. Aneh dalam hal bisnis ini sekarang. Ya. Kan sampean kan seorang bobo. Jadi pernah nggak mengalami sesuatu yang aneh? Ya, saya rasa semua sih, nggak cuman
Bopo, saya rasa nak wayang pun juga pernah ngalamin dan Iya. itu bervariasi ataupun beda-beda bentuknya. Iya, iya. Gitu. Jadi menurut sampean gimana hal-hal yang aneh? Ya gimana kalau awal-awalnya ya agak gimana mas, kalau kita masih baru terus tiba-tiba ada sesuatu yang agak aneh, pasti kita mikirnya yang agak aneh juga. Tapi berjalannya waktu dan alhamdulillah sudah mulai agak terbiasa Iya. dengan keanehan-keanehan yang kayak gitu yang sampai maksud. Iya. Jadi nggak terbiasa. Akhirnya biasa aja. Jadi udah bukan hal yang aneh lagi ya. Nah, kira-kira ini yang kalau dipecutkan orang langsung cepat ada enggak? Biasa langsung pecet aja cepat kik itu ada nggak kira-kira? Kalau dipecut langsung teriak banyak langsung. Nah ini anehnya sekarang gitu loh. Anehnya penonton di Batam tuh antusiasnya memang luar biasa kalau untuk kesenian kuda lumping. Cuman kadang-kadang yang aneh tuh pengen di depan ngeyel lah, nanti kena pecut, nanti teriak-teriak di belakang itu yang nggak enak, ya kan? Kena pecut belakang nggak enak. Kadang-kadang ya yang saya rasakan, Iya. yang sebagai tukang pecut mas, itu juga yang saya rasakan. Mau diusir penonton gak enak, Bisa. dalam arti ngusir itu agak mundur sedikit, bukan Ya. ngusir suruh pulang, Ya, agak ya. mundur dikasih space untuk kita pecut, soalnya pecut kita kan lumayan panjang mas, Iya. 3,5 4 meter gitu. Bahkan Ya. ada yang 7 meter, cuman belum pernah saya bawa turun mas. 7 meter. 7 meter, soalnya lokasinya untuk 7 meter itu kayaknya serakah banget saya mas, Ya, lebar banget. dan juga mungkin untuk saat ini memang kita untuk kesenian di Batam memang belum bisa los seperti yang kemarin-kemarin kita masih berkendala sama pandemi. Jadi untuk kesenian khususnya kuda lumping cuma di tempat-tempat wisata saja, belum bisa luas kayak yang kemarin-kemarin. Jadi ya cuma seadanya di tempat wisata. Jadi nanti sedulur-sedulur yang di Batam kalau pengen pesen pecut sama beliau Mas Luki, dan ini sebagai hasil dari produk beliau dan juga udah termasuk mumpuni dan hasilnya juga lumayan. Jadi nggak perlu jauh-jauh pesen jauh-jauh lewat online, nanti ada yang kena ini nanti bisa langsung hubungi beliau. Nanti ada nomor WA beliau di sini kalau juga, dan juga bisa menghubungi galerinya Kakak Brintik. Ini dari sekian banyak pecut ini pecutnya ini dari produk dari mana aja mas? Mungkin yang dari Kediri yang mana, dari Nganjuk, dan dari Kalimantan mungkin dari mana, dan pengrajinnya itu siapa aja, dari mana aja? Gini mas, saya pesen pecut Ya. untuk saat ini Ya. cari yang sudah punya nama atau agak sedikit terkenal. Ya. Memang dari segi harga agak tinggi, cuman mengobati rasa kecewa. Ada beberapa yang akun Facebook ataupun Instagram jual pecut agak murah. Alhamdulillah saya pernah kena tipu 2 kali mas. Nah. Setelah saya transfer, orangnya hilang. Ya, ya. Makanya sekarang dari pengalaman itu, saya kalau mau beli pecut sama orang yang agak punya nama ataupun agak terkenal, memang harganya lumayan, karyanya juga lumayan bagus menurut saya. Tapi saya rasa dengan angka segitu beliau atau pengrajinnya nggak mungkin mau nipu saya mas. Ya, Soalnya ya, untuk betul. mau bikin nama dia terkenal, mulai terangkat nama Ya. dia itu susah. Gara-gara dengan angka segitu dia sanggup nipu saya. Dari Ya, situ mulai saya ini. Berarti rego nggawa rupa. Nah, itu udah pengalaman beliau pernah tertipu dengan harga yang murah tapi barangnya tidak sampai ke sini. Nah, ini dari mana, Mas? Kalau itu Ini dari Kalimantan mas, pegangannya dari besi ini. besi mas. Ini dari Kalimantan. Nah ini bisa diputar mas, bisa dibuka. Wah, lah ini bisa dibuka. Tapi nggak usah dibuka mas. Ini bisa dibuka, di jimat bisa dibuka. Nah, ini dari Kalimantan. Nah, dari Kediri mas, dari Kediri. Dari Kediri. Kediri mana? Lupa saya mas. Gue saking banyaknya sampai lupa loh Kediri dari Ini mana. yang ini pecut pertama saya. Oh, ini pecut pertama beliau. Pecut pertama saya jadi bopo ecek-eceknya. Ya,
bobo kayak cecek ya, bobo betul loh Mas. Nah, bobo lah. Iya iya. Ini pecel pertama saya, ini dari Nganjuk. Pengrajinnya ini siapa Mas? Mas Heru. Mas Heru. Nah, ini dari Jombang. Dari Jombang. Dari Jombang ini Gustus. Kalau ini Gus John. Dari mana Gus John Mas? Gus John dari Malang. Gus John Malang. Terus ini Gus John juga, ada beberapa. Dia termasuk yang hijau di pinggir. Ini Yaitu Gus John dari Gus John dari Nganjuk. Malang. Oh Mas Gus John Malang. Nah, Malang. ini pecutnya udah sampai di sini Mas Jo, Mas Gus John. Lumayan biasa nih. Yang ini kok Kalau yang itu dari Kediri. dari Kediri. Kalau pengrajinnya Malang. Cuman kalau yang ini saya beli bekas. Bekasnya Bopo Pandowo Putro Kediri. Ini dari Bopo Pandowo Putro. Ini saya tertarik modelnya jadulan, nggak terlalu panjang, gombyoknya yang panjang Mas. Gombyoknya ini 1 meteran. Ini memang lain ini. Oh, ini lain daripada yang lain. Ini panjang. Ada Ini beberapa sih yang pendek. panjang, Ya. ini juga panjang. Ini dari mana? Kalau ini dari Malang, itu namanya yang bikin Andri. Ini Kediri nih. Ini Kediri, Sibin. Sipin. Sibin Kediri. Kalau yang ini dari Malang. Banyak dari mana Mas ya? Produk dari mana? Iya, ada lumayan yang dari Malang. Ini si Ipan. 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 Ini dari Sidoarjo, Hanifah Widi. Hanifah Widi ini sama yang hitam itu Mas. Yang hitam ini. Ya. Ini Kediri ada lagi. Mantap nih lo. Mana yang ungu? Mana yang ungu Mas? Dari Andika. Ini. Itu. Andika Pecut. Andika Pecut. Mas Andika Pecut ini hasil karyanya udah sampai Batam Mas. Luar biasa nih Mas Andika Pecut. Jadi pecut pertamanya yang di yang merah-merah itu Mas ya? Salah satunya ini. Salah satunya Dari ini. Nganjuk. Ini dari Nganjuk. Dan saya ada korban gua Mas. Maksudnya? Saya iseng penasaran. Masa saya beli terus? Saya pengen coba. Saya lihat-lihat. Saya lihat di YouTube. Kok gini-gini, muter-muter gini-gini, bingung Mas. Akhirnya ada 2 pecut yang saya beli yang agak lumayan mahal, yang model gini, Ya. sama model gombyok gini. Saya bongkar Mas. Untuk belajar. Untuk belajar saya bongkar, maksudnya nanti setelah dibongkar dibalikkan lagi. Alhamdulillah nggak bisa balik, hancur. Berarti terima bongkar nggak terima balik ya? Tapi saya puas dengan kalau kayak gini isinya apa aja, modelnya kayak Dalamnya mana, seperti apa ya, terus intinya. dalamnya gagang ini cara nyambungnya kayak mana. Jadi saya dapat ilmu dari situ. Ya. Kalau di YouTube ya memang ada sebagian yang lihat YouTube langsung paham. Saya Ya. paham tapi nggak puas. Iya iya. Nah, saking pengen bisanya bikin pecut sendiri, pecut yang beliau order di hotel-hotel dibongkar seperti apa dalamnya, seperti biar tahu dia seperti apa sih. Masa yang lain bisa bikin, saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah setelah diborong nggak bisa dibalikin. Nah itu yang repot. Nah, kalau ini jenis sih model gimana nih Mas? Kayak bendol ini loh. Ini model apa nih namanya nih Mas? Bendol ini. Ini kalau nama sebenarnya saya nggak tahu Mas. Iya. Kalau saya bilang sih cemol atau jendol. Soalnya cemol, jendol. Gitu. Iya. Kalau yang kayak gini kan Ini udah di mana-mana udah ada nih. Rata-rata pun modelnya seperti itu semua Mas. Ya, Ini kayak macam itu Chris. Andri ini Malang. ini Mas Andri Malang. Ya, Ini yang kami spesial ini. Gagangnya dari besi. Jadi kalau ada yang macam-macam tinggal tokok palanya benjol ya. Itu juga salah satu kesayangan Mas. Yang Untuk ini? saat ini Kayaknya ini belum pernah dipakai atau apa? baru penampilan yang terakhir kemarin Mas, yang nggak saya bawa. Nggak Biasanya dibawa. selalu saya bawa. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita sambung lain waktu dengan video-video yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih buat terima kasih waktunya, maaf mengganggu waktunya istirahatnya. Terima kasih udah mau mampir ke Ya sama-sama. kita. Iya sama-sama.
Oke, dulur semua, cukup sekian video kali ini. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita di tahun ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih buat Mas Luki sekali lagi, mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga sedulur semua juga diberi kesehatan, murahkan rezeki, biar kita bisa menyambung menyambung tali silaturahmi. Cukup sekian dari kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.